Hai, saya Lisnianti Gowasa. Di video ini kita akan belajar mengenai logaritma. Sebelum saya menjelaskan apa itu logaritma, maka mari kita ingat dua materi sebelumnya, yaitu pangkat dan akar. Jadi akan kita hubungkan ke logaritma. Misalkan diberikan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka bentuk akarnya itu akar 9 sama dengan 3. Nah, jika kamu perhatikan bahwa dalam pangkat itu yang kita cari adalah hasil perkalian berulang dari 3. Sedangkan pada akar yang kita cari adalah bilangan pokok pada pangkat. Nah, ada satu hal lagi yang belum dicari, yaitu bilangan pangkat. Nah, pada logaritma itulah yang akan kita cari. Maka bentuk logaritmanya adalah logaritma 9 basis 3 sama dengan 2. Atau 3 pangkat berapakah supaya hasilnya 9? Maka jawabannya adalah 2. Misalkan lagi ada bentuk akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Maka jelas bahwa bentuk pangkatnya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya adalah logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? Maka jawabannya adalah 3. Lalu jika ada bentuk logaritma 625 basis 5 sama dengan 4, maka bentuk pangkatnya adalah 5 pangkat 4 sama dengan 625. Dan bentuk akarnya adalah akar pangkat 4 dari 625 sama dengan 5. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan variabel a pangkat x sama dengan y, maka bentuk akarnya itu akar pangkat x dari y sama dengan a. Dan bentuk logaritmanya adalah logaritma y basis a sama dengan x. Kita masuk pada definisi logaritma. Jika a pangkat x sama dengan y, maka logaritma y basis a sama dengan x untuk a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Di mana a ini adalah basis logaritma, y disebut numerus atau angka yang dicari logaritmanya, dan x adalah hasil dari logaritma. Pembacaan bentuk ini yaitu logaritma y basis a sama dengan x. Perlu kamu tahu bahwa bila basis logaritma adalah 10, maka basis 10 umumnya tidak dituliskan pada penulisan logaritma. Misalnya, logaritma 6 basis 10, penulisan yang benar adalah logaritma 6. Kita masuk pada contoh soal. Setelah kita memahami apa itu definisi logaritma, maka kita akan mengerjakan soal. Soal nomor 1, logaritma 128 basis 2 sama dengan. Nah, 2 pangkat berapakah supaya hasilnya 128? Maka jawabannya adalah 7. Nah, nanti ini bisa dicek kembali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 16 32 64 128. Maka ini 2 pangkat 7. Soal nomor 2, logaritma 243 basis 3. 3 pangkat berapakah supaya hasilnya 243? Maka jawabannya adalah 5. Karena 3 pangkat 5 sama dengan 243. Kemudian soal nomor 3, soal yang sedikit berbeda, logaritma 1/27 basis 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita cari tahu dulu hubungan 27 dengan 3. Yang 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga yang 1/3 pangkat 3 ini kita ubah menjadi 3 pangkat min 3. Sehingga kita dapatkan bahwa
hasilnya adalah min 3. Soal nomor 4, logaritma 5 basis 25. Perhatikan bahwa basisnya lebih besar daripada numerusnya. Maka caranya itu kita samakan. Kita usahakan 5 ini jadi 25. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengakarkan 25. Ingat, akar 25 adalah 5. Lalu mengubah akar 25 ini menjadi 25 pangkat 1/2 seperti yang kita pelajari pada pangkat. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah setengah. Soal nomor 5, logaritma 8 basis akar 2. Nah, basisnya itu adalah akar 2. Maka kita cari tahu dulu hubungan 2 dengan 8. Ya, betul. Bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Setelahnya yang 2 kita ubah jadi akar 2. Bagaimana? Akar 2 pangkat 2. Karena akar 2 pangkat 2 adalah hasilnya 2. Sehingga menggunakan sifat pada perpangkatan, maka kita dapatkan akar 2, 2 kali 3 pangkat 6. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 6. Soal terakhir, logaritma 343 basis 7 ditambah logaritma 1/64 basis 2. Nah, kalau ini jelas jawabannya adalah 3, karena 7 pangkat 3 adalah 343. Kemudian yang ini kita kerjakan seperti pada pengerjaan soal nomor 3, yang dimana kita cari tahu dulu hubungan antara 64 dengan 2. Ya betul, 1 pangkat 2 pangkat 6. Lalu yang 1/2 pangkat 6 itu kita ubah menjadi 2 pangkat min 6. Sehingga kita dapatkan, ini hasilnya min 6. 3 ditambah min 6 sama dengan min 3. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat logaritma. Jika X dan Y bilangan real positif dan RS bilangan real, di mana A, B lebih besar dari 0 dan AB tidak sama dengan 1, maka sifat yang pertama, logaritma X kali Y basis A itu sama dengan logaritma X basis A ditambah logaritma Y basis A. Logaritma X per Y basis A itu sama dengan logaritma X basis A dikurang logaritma Y basis A. Logaritma X pangkat R basis A sama dengan R kali logaritma X basis A. Logaritma X pangkat R basis A pangkat S sama dengan R per S kali logaritma X basis A. Lalu logaritma 1 basis A sama dengan 0, karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Logaritma B basis A dikali logaritma X basis B sama dengan logaritma X basis A. Logaritma A basis A itu sama dengan 1, karena A pangkat 1 sama dengan A. Dan sifat yang terakhir adalah logaritma X basis A bisa kita ubah menjadi 1 per logaritma A basis X. Untuk memahami sifat-sifat ini, maka mari kita kerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, logaritma 2 ditambah logaritma 18 dikurang logaritma 6 ditambah logaritma 5 dikurang logaritma 3. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah memastikan apakah basisnya sama. Maka bisa kita gunakan dua sifat berikut, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pertama-tama kita kerjakan dulu yang logaritma 2 ditambah logaritma 18. Itu menjadi logaritma 2 dikali 18. Logaritma 2 kali 18 menjadi logaritma 36. Maka ini bisa kita kerjakan menggunakan sifat yang kedua, itu menjadi logaritma 36 per 6 ditambah logaritma 5 per 3.
Logaritma 36/6 itu sama dengan logaritma 6. Langkah terakhir adalah kita gunakan sifat yang pertama. Mendapatkan logaritma 6 dikali 5/3. 6 kali 5 adalah 30, dibagi 3 adalah 10. Sehingga kita dapatkan logaritma 10. Logaritma 10 ini basisnya 10 itu sama dengan 1, karena 10 pangkat 1 sama dengan 10. Maka jawaban yang benar adalah bagian C. Kita masuk pada pembahasan soal nomor 2. Maka yang pertama kita lakukan, kita pastikan basisnya semua sama. Logaritma 150 basis 5 orang logaritma 24 basis 5 ditambah logaritma 4 basis 5. Nah, kita masih menggunakan dua sifat sebelumnya. Pertama-tama kita operasikan dulu ini, yang dimana menjadi logaritma 150 dibagi 24 basis 5. Maka ini bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi 2 menjadi 75. Ini kita bagi 2 menjadi 12. Selanjutnya kita operasikan yang kedua ini, sehingga kita dapatkan logaritma 75/12 dikali 4 basis 5. Maka ini kita sederhanakan juga, ini menjadi 1, kemudian ini menjadi 3. Lalu 75 ini kita bagi 3 menjadi 20. Maka logaritma 25 basis 5 adalah 2, karena 5 pangkat 2 adalah 25. Maka jawaban yang benar adalah bagian B. Contoh soal nomor 3, logaritma 30 dikurang 1 per logaritma 10 basis 48 ditambah 1 per logaritma 10 basis 15. Maka kita harus mengubah yang bentuk 2 ini. Caranya bagaimana? Dengan menerapkan sifat ini, yaitu jika ada bentuk seperti ini, maka bisa kita naikkan di atas dengan membalikkan antara basisnya dengan numerusnya. Jadi di sini basis X menjadi numerus, lalu basis ini adalah numerus A menjadi basis A, sehingga menjadi logaritma 30 dikurang. Nah, maka ini berubah menjadi logaritma 48 basis 10. Tapi karena basis 10 tidak usah kita tuliskan, maka tinggal seperti ini bentuknya. Sama halnya juga dengan ini menjadi logaritma 16. Maka kita bisa mengoperasikan kedua ini menjadi logaritma 30/48. Lalu ini kita bagi 2, ini menjadi 15, ini menjadi 24. Berikutnya kita operasikan berdua ini menjadi 15/24 dikali 16. Nah, kita bisa menyederhanakan, 24 bisa dibagi 8, 16 juga bisa dibagi 8. Sehingga ini menjadi 3, kemudian ini menjadi 2. Lalu kita dapatkan logaritma 15 dikali 2 per 3. 15 dikali 2, 30. Dibagi 3 sama dengan 10. Maka didapatkan logaritma 10. Maka logaritma 10 itu adalah 1. Maka jawaban yang benar adalah bagian B.